Hai hai hai. Pernah gak sih kalian ngedengar nama Newton? Tentunya pernah dong. Nah, jadi siapa sih Newton ini? Oke, Newton atau yang biasa dikenal dengan nama Isaac Newton merupakan seorang filsuf matematika dan juga fisika loh. Newton telah menemukan beberapa hukum mengenai gerak benda. Maka dari itu, beberapa hukum temuannya dinamakan dengan hukum Newton. Nah, yang pertama itu ada hukum Newton 1 yang berbunyi, jika resultan gaya pada suatu benda sama dengan 0, maka benda yang semula diam akan terus diam. Sementara itu, benda yang mula-mula bergerak akan terus bergerak dengan kecepatan tetap. Nah, hukum Newton 1 itu berhubungan dengan sifat kelembaman benda. Apaan tuh? Jadi, sifat kelembaman benda atau inersia adalah sifat setiap benda yang cenderung mempertahankan kedudukannya. Nah, contohnya sesuai dengan yang ada di gambar nih. Misalnya, kita menaiki sebuah bis dalam keadaan diam. Kemudian, sang supir menginjak pedal gas. Tubuh kita yang tadinya dalam posisi diam, otomatis akan terdorong ke belakang. Karena pada dasarnya tubuh kita akan berusaha mempertahankan posisi sesuai dengan posisi awal. Selanjutnya ada hukum Newton 2, di mana pada hukum Newton 2 berbunyi, percepatan sebuah benda yang dihasilkan oleh gaya berbanding lurus dengan besarnya gaya, searah dengan gaya, dan berbanding terbalik dengan massa benda. Contohnya sesuai dengan yang ada di gambar nih. Misalnya kalian menarik sebuah mobil mainan, maka mobil tersebut akan bergerak kan? Semakin kuat kalian menariknya, maka semakin cepat mobil tersebut bergerak. Hal tersebut sesuai dengan bunyi, semakin besar gaya yang dikerahkan, maka akan semakin besar percepatannya. Kalau misalnya di mobilnya ditambahin batu besar, kira-kira apa yang terjadi ya? Nah, tentunya mobilnya akan lebih lambat kan bergeraknya. Hal tersebut sesuai dengan bunyi, semakin besar beban yang diberikan, maka akan semakin kecil percepatannya. Yang terakhir, ada hukum Newton ketiga yang berbunyi, setiap ada gaya aksi yang bekerja pada suatu benda, maka akan timbul gaya reaksi yang besarnya sama, tapi arahnya berlawanan. Contohnya ketika kamu menaiki sebuah perahu, ketika kamu mendayungnya ke arah belakang, maka otomatis perahu akan bergerak ke depan. Begitupun juga sebaliknya. Yuk kita bahas soal yang pertama. Untuk menentukan sebuah percepatan dalam katrol, kita harus menghitung gaya beratnya dulu nih. Untuk gaya berat 1 atau W1 didapat dari massa dikali gravitasi, yaitu 5 dikali 10 sama dengan 50. Dan untuk W2-nya, 3 dikali 10 sama dengan 30. Nah, kalau sudah diketahui gaya beratnya, bisa langsung dicari nih percepatannya. Rumusnya yaitu A sama dengan W1 dikurangin W2 dibagi massa 2 ditambah massa 1. A sama dengan 50 dikurangin 30 dibagi 3 ditambah 5. A sama dengan 20 dibagi 8. Nah, untuk percepatannya sudah kita ketahui, yaitu 2,5 meter per second. Nah, selanjutnya kita akan mencari gaya normal terhadap lift. Untuk mengetahui gaya normal dalam lift diperlukan rumus W ditambah massa dikali percepatan, di mana W itu didapat dari massa dikali gravitasi. Untuk massa dikali gravitasi dapat 350 ditambah dengan massa dikali percepatan. Jadi 350 ditambah 175 sama dengan 525 Newton. Nah, ini adalah soal yang terakhir, di mana kita mempunyai jarak planet A adalah A, kemudian jarak planet B adalah 1/4 A. Jika periode planet A kita misalkan dengan TA, dan periode planet B kita misalkan dengan TB, maka berapakah periode planet B? Rumusnya yaitu TA kuadrat per TB kuadrat sama dengan RA pangkat 3 per RB pangkat 3. Untuk TA-nya kita punya T kuadrat per TB kuadrat sama dengan RA-nya itu 1/4 A per A dipangkatkan 3. Selanjutnya T kuadrat per TB kuadrat sama dengan 1/64 karena 1/4 A per A dipangkatkan 3 itu dapat 1/64.
Selanjutnya, TB kuadrat sama dengan 64T kuadrat. Nah, TB-nya kita dapat di akar dari 64T. Nah, untuk TB-nya jadi kita mempunyai 8T.